Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua boleh berkumpul di sini dengan satu kerinduan. Ya. Kerinduannya apa? Ingin apa? Ingin mengenal meditasi cinta kasih ilahi. Tema kita pada hari ini adalah penyerahan diri sebagai pintu memasuki kasih Allah. Oke, saya ingin tahu juga ya. Dari paroki yang terdekat dulu dari katedral, mana Bapak Ibu dari katedral? Oke, iya. Ya, katedral hari ini menjadi tuan rumah untuk kegiatan MCKI ya. Kegiatan kita seperti seminar ini kita biasa adakan setahun 2 kali. Jadi hari ini katedral yang menjadi tuan rumahnya. Dari katedral kita ke yang pinggir dulu ya. Kemuning, ada yang kemuning? Oke, cukup banyak juga kemuning. Terima kasih. Terus ke pinggir dulu ya, ke Odelia. Ada yang dari Odelia? Oke, dari Paroki Odelia ya. Saya juga dari Paroki Odelia. Oke. Dari Odelia ke tengah lagi ke sebelah barat. Dari Waringin. Nah, ada Waringin. Oke. Waringin satu orang. Waringin geser sedikit dulu ya. Ke Laurentius. Wah, ini Laurentius banyak ya. Waduh, luar biasa. Karena apa? Karena Laurentius sedang bersemi ya, bunga bersemi. Oke. Kemudian dari sana mungkin ada yang dari Lembang. Oke, nggak ada ya, pasti nggak ada. Dari Lembang. Oh, terima kasih. Terus ada yang dari ini Angelis bentar lagi. Ada yang dari Gabriel. Oke, ada Bro Lukas. Dari Buah Batu. Wah, banyak juga Buah Batu ya. Paulus. Oke. Yang belum saya sebutin dari Pak Cimahi. Oke, Melania masih ada? Oke, Melania. Oke. Baik, yang belum disebutin apa lagi? Pandu. Sahabat saya pasti tadi dari katedral. Baik, karena kita mulai Angelus ya dulu ya, saya kira ya. Siapa yang mimpin doa Angelus? Silakan. Nanti kita lanjutkan. Baik, selamat sore Bapak Angelus. Lalu nanti saya akan sambung dengan doa pembukaan. Kita hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami bisa Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan untuk berkumpul di dalam seminar meditasi cinta kasih ilahi ini. Terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu
agar membuka hati dan budi kami, sehingga kami mampu menerima setiap materi, berbagi pengalaman, dan semakin mengenal kasih-Mu yang tak berkesudahan. Semoga melalui seminar ini, iman kami diteguhkan, pengharapan kami diperbaharui, dan kasih kami kepadamu serta kepada sesama semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah para pembicara, panitia, juga seluruh peserta. Semoga semua yang kami lakukan hari ini berlangsung dengan lancar dan membawa sukacita serta memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian seminar ini ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Sis Dewi ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, saya akan panggil untuk kesempatan kali ini sebagai tuan rumah dari Paroki Katedral dan juga mewakili Paroki Katedral, Pastor Paroki Katedral. Saya panggil sahabat saya Romo Adi. Romo Adi, silakan Romo Adi. Terima kasih sudah datang bersama kami ya. Baik, selamat sore semua. Sore Romo. Tadi sudah dikenalkan Pastor Adi. Di belakang sana yang lagi maunya itu sahabat saya juga, Pastor Didi. Selamat datang Pastor. Tenang aja, saya kasih waktu kok. Ya, supaya tenang-tenang dulu. Jangan buru-buru, itu semuanya jangan semuanya ditelan ya. Baik. Selamat datang sekali lagi. Tadi sudah di data kehadirannya. Saya nggak perlu menyebut lagi ya, nanti makin lama omongan saya. Tapi sebenarnya memberi waktu supaya Pastor Didi makanya lebih tepat. Ya, saya senang. Banyak sebenarnya yang saya kenal, ada Mas Sigit dan sebagainya di sini, yang jelas yang itu. Nah, saya tertarik dengan ini ketika melihat ini di grup kategorial di katedral, menyerahkan diri sebagai pintu memasuki kasih Allah. Saya ingat Pastor Didi itu doyan kopi ya, betul kan? Nah, ada cerita tentang kopi. Mau dengar nggak? Kalau nggak mau dengar pun saya tetap cerita sih. Jadi pada waktu saya mau minum kopi itu saya kebanyakan ngasih air. Lalu saya kepengen sekali kopi itu air itu masih air maksudnya. Lalu dimasukin kopi. Lalu saya ditegur oleh Romo Didi, kok airnya sudah penuh tapi kopinya dituangkan. Ya tumpah kemana-mana. Ya, mungkin Anda ketawa, ada yang ngetawain saya gitu ya. Sebenarnya saya bisa balik aja yang cerita Pastor Didi juga bisa gitu ya. Nah, lalu Pastor Didi menasihatkan kepada saya, harusnya kopi itu diberi ruang supaya air itu diberi apa ya, tidak sampai ujung gitu ya. Supaya kopinya dituangkan dan itu bisa diaduk kemudian tercampur dengan baik. Artinya apa? Penyerahan diri itu seperti air dan kopi tadi. Diberi ruang. Penyerahan diri adalah diberi ruang. Diberi ruang supaya apa? Supaya Tuhan bisa masuk. Supaya kopi itu bisa tercampur. Supaya kita bisa menerima rahmat Allah. Itu saja sebenarnya. Karena saya akan menyerahkan kepada ahlinya, Romo Didi, dan saya mengucapkan selamat mengikuti, menikmati apapun yang nanti akan disampaikan Romo Didi. Saya masih punya tugas, yaitu pastor paroki ya. Meskipun pastor kepalanya Pastor Kosman, saya juga bagian. Masih ada 2 lagi yang akan wawancara kata dokumen.
Karena memang karena doa-doa Bapak Ibu semua, kata komen kita di katedral ini semakin banyak. Ya, mereka perlu kita doakan supaya juga memberi ruang kepada Tuhan yang hadir. Sederhana itu. Jadi dermawan yang baik, teman-teman yang lain, kita sekalian, kita akan menyambut pada waktunya Romo Didi yang membagikan supaya kita mampu menyerahkan diri, memberi ruang kepada Allah, dan rahmat itu akan bekerja. Anda satu demi satu masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Adi. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung ya, walaupun sebentar tidak apa-apa, karena semua masing-masing punya tugas ya. Nanti tugasnya akan semua saya serahkan kepada Romo Didi. Siapakah Romo Didi? Ada yang belum kenal siapakah Romo Didi yang menjadi moderator, pastor moderator MCKI Keuskupan Bandung ya. Saya perkenalkan Romo Didi. Romo Didi ini Romo Didi Tarmedi ya Romo ya. Oke. Saat ini bertugas menjadi magister skolastika di Biara Salin Suci di Sultan Agung dan juga anggota Dewan Provinsi OSC Sang Kristus ya. Saya undang Romo Didi untuk mengambil alih seluruh waktu ini supaya pengajaran kita dapat berjalan dengan waktu yang cukup tanpa usah membawa waktu lagi. Saya undang Romo Didi untuk hadir ke depan. Terima kasih Romo. Sebelumnya ada pujian dulu. Oke. Oh gitu ya, pujian dulu. Sorry ya. Oh ternyata mau dipuji-puji dulu ke depan dulu. Oke. Selamat sore Romo Adi, Romo Didi, Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar semuanya? Kita sungguh bersyukur bahwa pada sore hari ini sampai malam nanti kita boleh hadir di sini. Kita boleh hadir di sini untuk mengikuti acara seminar. Dan sebelumnya mungkin satu sama lain belum saling kenal ya. Saya persilakan untuk saling berjabat tangan, saling memperkenalkan diri agar kita lebih akrab lagi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mohon agar Tuhan menyatukan hati kita. Kita katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Serahkanlah hati
bahwa kasih Tuhan yang begitu besar selalu tercurah bagi kita semua. Dan Dia selalu ada untuk kita. Dia yang selalu setia kepada kita semua. Maka mari kita terus puji dan tinggikan Dia. Mari kita katakan segala puji syukur. bersukacita di dalam Tuhan, maka mari kita heningkan hati kita saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk boleh mengikuti seminar pengajaran yang akan dibawakan oleh Pastor Didi. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Kau telah hantarkan kami tiba dengan selamat sampai di tempat ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat mendengarkan pengajaran ini dengan baik dan berikan kami rahmat agar kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami persembahkan Romo Didi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah beliau, berbicaralah Kau melalui beliau, berikan rahmat-rahmat yang beliau butuhkan, sehingga apa yang beliau sampaikan sungguh-sungguh berasal daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan. Sana sekarang sama. Satu, dua,
Kalau pancenan, Alasan mau ke Tekumen tapi mau ngopi. saya mau ngajak kopi tapi Ramanya punya tugas, jadi ya sudahlah. Tapi terus ya, ya. Baik, makasih. Semuanya selamat mengikuti. Baik, Bapak Ibu teman-teman, selamat sore. Ada sukacita, ada beban di hati, ada juga. Mana yang paling gede? Sukacitanya atau bebannya? Sama-sama. Saudara-saudari, Bapak Ibu, tema kita tentang penyerahan diri. Dari kata menyerahkan, itu ada orang Sunda di sini? Oke. Ada orang Sunda di sini? Ada yang tahu kultur seserahan, budaya seserahan? Itu biasanya dalam lamaran itu. Ketika pihak pria melamar pengantin membawa barang-barang persembahan, itu sebagai bekal sebetulnya nanti kalau pasangan ini udah menikah, lalu pihak perempuan menerima, lalu menyerahkan anak perempuannya untuk dibawa pulang oleh suaminya dan menempuh kehidupan baru. Ada yang diserahkan. Maka ketika kita berbicara tentang penyerahan diri, maka apa yang mau diserahkan? Penyerahan diri pada Tuhan, apa yang mau kita serahkan? Berarti kan ada sesuatu. Namanya menyerahkan, berarti kita punya sesuatu diberikan, diserahkan. Nah, berarti ada sesuatu. Nah, yang mau kita serahkan kepada Tuhan apa sebetulnya? Diri, jiwa dan raga, hati dan budi, nah, semuanya. Yakin. Yakin kita punya sesuatu untuk diserahkan. Oh, jangan-jangan kita itu khawatir terus setiap hari, dari mulai pagi hari membuka mata sampai terpejam lagi itu penuh khawatir, takut, gelisah dan macam-macam. Jangan-jangan itu yang kita punya. Kalau yang punyanya itu gimana? Kita serahkan kepada Tuhan? Serahkan. Punyanya itu kok nggak punya yang lain. Kalau kitanya damai, sukacita, gembira, kita serahkan kepada Tuhan. Kita serahkan, itu yang kita punya. Nah tadi sukacita punya, beban hidup punya. Yang paling gede yang mana? Beban katanya. Yang kita serahkan yang mana? Menyerahkan yang sukacita, nanti habis sisanya beban semua gitu ya. Kalau menyerahkan beban ya kan nggak sopan. Kita harus bagaimana ini? Semuanya gitu ya. Maka mari kita melihat situasi hidup kita saat ini. Rupanya tanpa disadari kita itu berada dalam kultur kecemasan. Kita berada dalam lingkungan, dalam lingkaran ketakutan, kekhawatiran dalam banyak perkara hidup kita. Coba yang suka scroll medsos, TikTok, IG, FB, apapun, itu apa yang sering muncul di layar Anda, berarti itu tema-tema yang paling sering Anda tonton. Karena nanti udah ditutup, pas buka lagi aplikasinya, kok yang muncul temanya itu lagi. Misalnya, yang muncul adalah Koperasi Merah Putih, nanti kalau buka lagi itu terus yang muncul, sekitar itu terus. Kalau misalnya yang dibaca, yang ditonton motivasi hidup, walaupun aplikasi ditutup, dibuka lagi itu terus. Karena medsos saja tahu apa yang sedang Anda rasakan, maka diberinya itu terus. Medsos saja tahu kesukaan kita, maka diberinya itu terus videonya, tontonannya. Apalagi Tuhan. Nah, kultur kecemasan dalam bermedsos itu membaca berita-berita yang kita nggak tahu benar atau salah, tapi mungkin juga kita tahu ini mah AI, ini mah berita hoax gitu ya. Tapi tetap aja kepikiran, waduh ini gimana nanti kalau begini, gimana nanti kalau begini. Wah, baru baca berita
Bank BRI atau BNI di Jakarta dipagar oleh baja gitu ya. Baca kenapa cari info? Waduh ketakutan, jangan gimana kalau tuh takut terus setiap hari, khawatir. Mulai mikir, nanti kalau terjadi ini rumah gimana caranya ya? Waduh ini mobil mau disimpan gimana? Waduh gimana? Khawatir jadinya dia terus diajak ngomong oleh orang-orang terdekat di dalam hidup kita, nah pasangan hidup, anak, orang tua, emosi bawaannya karena kita juga khawatir terus. Papi kok tenang-tenang aja, ini ada berita ini loh, gimana kalau nanti begini, kalau begini, terus suaminya hanya senyum gitu ya, tambah emosi lagi, ribut lagi, konflik lagi, sudah khawatir, kecewa pada suami atau pasangan gara-gara merasa dicuekin. Khawatir terus hidup kita, itu kultur kita. Ada rasa takut yang begitu luar biasa, itu dari medsos. Dunia nyata kita juga takut kok. Punya BPJS, baca berita tentang BPJS misalnya, waduh nanti kalau saya sakit pakai BPJS gimana nih? Kok ada orang yang meninggal terus gara-gara BPJS-nya nggak langsung ditangani oleh pihak rumah sakit. Aduh nanti kalau itu menimpa saya harus gimana ya? Hanya baru satu video, baca komennya makin emosi, makin takut. Waduh. Jadi isinya yang informasi yang ada di sekitar kita itu selalu kekhawatiran, ada ketakutan. Takut pada apa? Nah yang sudah sepuh-sepuh mohon maaf, aduh sudah tua, anak-anak jauh, cucu jarang nelpon, kesepian. Nanti kalau saya sakit gimana? Mereka peduli nggak ya? Aduh Tuhan saya mohon jangan anak saya memasukkan saya ke panti jompo. Wah itu tadi belum menjadi kenyataan loh. Anak belum tentu begitu. Tapi kita udah mikirnya tuh jauh. Aduh kalau anak saya mengirim saya ke panti jompo nanti gimana? Apa yang harus saya lakukan di sana? Wah udah pusing sendiri di situ. Juga kalau kita mulai encok pelindung, aduh saya kok mulai sakit-sakitan ya, kenapa ya? Jangan-jangan buka ya. Kenapa kalau kaki sakit begini setiap habis mandi? Wah banyak kemungkinan, takut sendiri. Aduh gimana kalau saya begini? Takut lagi. Belum lagi masalah ekonomi. Meminta rezeki Bapak kami setiap hari kepada Tuhan, semakin sering Bapak kami rezekinya semakin jauh. Maka sering-seringlah sebelum makan doa dulu. Tuh, karena pasti dikabulkan 100% itu. Begitu tanda salib, buka mata, makanan sudah ada di depan soalnya. Itu doa yang paling dikabulkan oleh Tuhan. Doa makan. Jadi sering-seringlah berdoa sebelum makan, karena pasti Tuhan memberi sukacita. Doanya langsung dikabulkan, nggak nunggu lagi. Itu kultur kita. Ada mungkin juga kalau kita pernah melakukan kesalahan pada orang, mau meminta maaf gengsi, tapi tidak meminta maaf juga tetap merasa bersalah, keingatan terus, telah mengecewakan orang dan seterusnya. Belum lagi kalau kita sakit hati, pernah disakiti, dikhianati, kita benci, kita kecewa, itu juga ada. Belum lagi kalau kita merasa punya dosa berat, sudah ngaku dosa, belum lega. Pengakuan lagi dosa yang sama, belum lagi. Cari pastor yang berbeda untuk dosa yang sama, kok rasanya masih ada bebannya. Padahal dosa waktu ngaku yang pertama itu dosanya udah dihapuskan tuh. Diakukan lagi gitu. Jadi udah capek-capek antri mengakukan yang bukan dosa. Itu jadi terjadi. Kecuali kalau memang melakukan lagi hal yang sama setelah mengaku dosa baru kita lakukan lagi. Tapi kita itu insecure dengan apa yang terjadi. Kalau saya masih keingetan terus akan dosa saya, tapi jangan-jangan memang Tuhan belum mengampuni saya. Saya sedang dihukum. Kalau saya mati nanti gimana? Waduh terus banyak. Referennya itu waduh.
ketakutan yang ada dalam diri kita. Belum lagi pengalaman hidup. Kemarin nih 2 minggu lalu ada pengalaman yang menarik. Ada 11 frater yang jalan kaki dari Bandung ini ke Pangandaran. Berdua-dua ada 10 berdua-dua semuanya. Lalu begitu ada kelompok yang nyampe dari Pangandaran itu langsung memberitahu udah ada yang nyampe di luar prediksi 6 sampai 8 hari, ini 5 hari sudah nyampe di satu kelompok. Jadi yang di sini panik, atur jadwal supaya berangkat. Belum lagi kelompok kedua, ketiga udah pada datang ini. Kasihan mereka nungguin. Begitu nyampe sana, saya harus tunggu 2 hari kelompok satu kelompok lagi 2 frater kok nggak datang. Waktu berangkat, karena ini beda hari berangkatnya baru sehari kemudian, jadi pasti tertinggal. Lalu rupanya mereka mengapa begitu lambat? Karena saya nggak tahu istilah medisnya, ada penyakit di lutut sehingga sering kram, sering sakit gitu ya. Kayak juga kering gitu ya, cairan ini kan gesekan sendi tulang itu bikin kering. Maka jalannya lambat sekali. Sampai pakai tongkat kiri kanan. Kami sudah tahu itu kelompok ini akan berat, maka di jalan itu kita menghitung ini hari ke-6 berarti kira-kira sampai sini. Kami pelan lirik kiri, lirik kanan, saking banyak liriknya sampai nabrak kon di tengah jalan di depan sekolah, karena lirik-lirik terus cari nggak ketemu. Padahal memang kelompok ini sedang menderita sekali satu orang. Dua-duanya menderita. Satu menderita sakit lutut, satu menderita batin. Karena harus nemenin terus kan, dia segar bugar, sehat tapi harus nemenin gitu. Itu apalagi panas, kering, lapar, capek, wah itu udah emosi semuanya. Jadi dua-duanya menderita. Satu fisiknya, satu psikologisnya. Nah yang fisik pun akhirnya psikologisnya juga karena nggak enak dan semacam-macam. Lalu berdoa supaya diberi kekuatan. Rupanya kenapa kami tidak melihat mereka, padahal kami tadi menyiapkan minuman, buah-buahan, juga mau ngajak makan lah, kasihan gitu. Tapi nggak ketemu. Rupanya pas kami lewat, mereka lihat kami mobil, karena naik mobil itu enaknya jadi paksa itu gitu. Ternyata mah jalan kaki kita mah pakai mobil ada AC-nya enak gitu kan. Rupanya mereka sedang istirahat di bengkel, depan bengkel, bersandar di tembok. Jadi kami itu mobil datang dari arah tembok, jadi tidak lihat. Begitu kami sudah melewati, mereka lihat mobil kita, nomornya. Yang mau ngejar gimana, mau teriak gimana juga susah dalam keadaan gitu. Jadi nilainya adalah ketika mereka dalam situasi menderita yang demikian itu dibandingkan teman-temannya yang sudah nyampe semua dan berharap pastor lewat lalu ngajak makan, membelikan hot and cream, untuk balur itu kan mereka di gambarannya itu. Kalau pastor lewat nanti pastilah masa pastornya tega ngajak makan, beliin obat, balur, itu yang ada di pikiran mereka dan doa mereka. Tidak terkabul doa mereka. Padahal lihat kami lewat, gitu ya. Lalu apa maunya Tuhan dalam hal ini? Begitu nyampe mereka istirahat dan ini gitu, itulah pengalaman yang paling mereka syukuri. Pengalaman mereka jauh lebih bermakna daripada yang nyampe cepat, karena pergulatan batinnya lebih besar dan semakin bergulat semakin merasakan pemeliharaan Tuhan. Mereka diberi uang untuk makan 3 kali, tapi pas-pasan. Kelompok yang tadi kerepotan di jalan itu, kalau yang lain itu rata-rata paling dapat makan gratis hanya sekali. Yang tadi itu konon mereka 7 kali itu gratis makan, tidak minta pun ditawarin. Karena mungkin kasihan pakai tongkat 2 gitu ya. Atau mungkin disangka CEO yang menyamar karena fraternya kebetulan Tionghoa, Chinese. Wah ini CEO yang menyamar, kita harus baik-baik kasih makan terus gitu ya. Mungkin, tapi ya semakin juga menderita dan semakin berserah kepada penyelenggaraan ilahi, maka Tuhan semakin punya cara untuk memelihara. Bahkan ada ibu-ibu yang ibu warung yang
mijit kakinya dulu, udah dapat makan gratis, ngopi gratis, dipijitin pula. Padahal sebelumnya, operator yang lewat sebelumnya minta makan, dimarahin. Masih muda, ngemis-ngemis gitu kan. Nah yang ini tidak minta, luar biasa ditolongnya. Itu cara Tuhan lebih tahu kebutuhan kita. Tetapi juga kita disadarkan bahwa mau tidak mau kita berada di dalam situasi ini. Kultur kita adalah kultur takut, cemas, khawatir setiap hari karena berbagai alasan, apapun itu. Itu situasi kita. Nah, mengapa akar kecemasan itu munculnya dari mana? Karena kita dalam hidup mengalami ketidakpastian. Kita kalau yang pasti-pasti itu enak, ada jaminan. Hidup kita itu merasa punya jaminan. Keadaan ekonomi, keadaan keluarga, surga itu ada. Kita akan masuk surga, percaya surga, percaya. Mau masuk surga, mau kita ke surga sekarang enggak. Jadi ada dilematis dalam hidup kita. Belum lagi baca berita-berita tentang bencana alam, baca berita konspirasi tentang perang Amerika dan Irak. Ini bagaimana kalau terjadi dengan Indonesia? Kita mau apa? Wah, ada berita gempa di Tasik, lalu langsung muncul bacanya beritanya tentang Tasik, muncul tentang sesar Lembang, waduh, kawah Bandung Purwa dan seterusnya. Takut, dan kita nggak tahu harus bagaimana, dan juga nggak bisa mengantisipasi. Itu sumber ketakutan kita, akarnya. Lalu juga kita punya keinginan, tapi Tuhan tidak menjawab sesuai keinginan kita. Semakin kencang kita berdoa, semakin tekun bermeditasi, nggak dikabulkan juga. Itu juga menggelisahkan. Tuhan itu sayang nggak sih sama saya? Tuhan itu beneran kasih nggak sih? Beneran murah hati nggak sih? Terus saja satu pertanyaan tapi membuat pikiran kita itu muter terus, makin muter, makin overthinking, makin capek, makin tidak damai, tidur pun susah. Itu ada juga kemelekatan pada hasil. Di antara kita pasti ada tipe-tipe yang sangat strict dengan planning, perencanaan untuk mencapai sebuah tujuan. Dan itu harus tahap demi tahapnya harus detail, harus terlaksana. Ketika dalam proses itu ada keliru, tidak sesuai planning, itu kita mulai emosi. Ya kalau kayak gini, goal kita nggak tercapai, tujuan kita nggak akan bisa diraih. Ada begitu, maka emosi terus, khawatir terus. Begitu mencapai goal, selesai puas, tetapi kemudian mulai lagi. Kalau udah dapat goal satu, menuju goal yang lain, mulai lagi, planning, kering gitu. Karena terus begitu. Nah ini adalah mau tidak mau situasi kita. Bapak Ibu, saya mau mengajak dari ini gambaran umum. Bapak Ibu punya bisa melihat ke dalam diri masing-masing apa yang menjadi beban hidup saya saat ini. Kita akan melihat bagaimana Bunda Maria dan Yesus menghadapi seperti apa yang kita alami. Pertama, Yesus pernah bersabda, ini populer, apa yang ada di atas altar gede-gede di katedral ini ya. Datanglah kalian kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi janjinya apa sebetulnya? Yesus mau ngapain? Memberi kelegaan. Apakah dengan memberi kelegaan kalau kita menderita, kita pakai gambaran analogi menderita. Kalau kita sedang menderita, berarti Yesus mengambil penderitaan kita. Tuhan, aku sakit, tolong sembuhkan aku. Itu doa kita. Apakah di situ Yesus menjanjikan untuk menyembuhkan kita?
belum tentu Yesus mengabulkan persis. Yesus mengabulkan doa kita, yes. Tapi belum tentu Yesus mengabulkannya persis seperti apa yang kita minta. Tapi satu hal, Yesus tidak menjanjikan akan mengabulkan doa kita persis, tapi janjinya adalah memberi kelegaan. Maksudnya apa? Bebannya tetap ada, penderitaannya tetap ada, tapi Yesus membuat kita kuat menghadapi dan menjalani itu. Maka di tempat lain Yesus bilang, pikulah salibmu setiap hari. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, sebab ringanlah kuk. Itu artinya beban itu tidak hilang, salib itu tetap ada di pundak kita. Tapi Yesus bilang, aku akan memberi kelegaan. Artinya itu memampukan kita memikul salib penderitaan itu. Itu hal pertama yang mau saya ajak kita renungkan bersama dari hidup kita. Jadi jangan kecewa ketika kita berdoa, kok tidak dikabulkan. Karena yang Yesus berikan pertama kali adalah ini. Kalau kita lega, kita bisa menggunakan akal budi kita untuk mencari solusi atas situasi hidup kita sendiri. Bukan menurut Tuhan yang mencarikan solusi. Saya ingat masih hari-hari ini, kalau di rumah pendidikan para frater itu bulan-bulan segini itu malam hari-hari penuh gejolak, karena ada yang melamar kaum, lalu karena prosesnya panjang, ada keputusan kaulnya diterima atau tidak, dan ada satu yang tidak diterima. Lalu pertanyaannya, pastor, saya alasan ke orang tua apa ya? Pertanyaan contohnya, jawaban saya apa? Kamu sudah sarjana yang belajar nggak tahu mikir sendiri saja. Itu bisa mengecewakan bagi frater itu jawaban itu. Tetapi di balik kata-kata yang mungkin tidak sadis, ya, ada tujuan tertentu untuk mendidik dia hidup di luar. Masih punya mentalitas kayak gitu, mohon maaf, menjadi apa? Mati, terjepit, maka juga harus dipersiapkan. Nah, jadi tugasnya adalah bukan memberi solusi, maksudnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi memberi kelegaan. Kalau orang sudah lega dengan situasinya, bisa menerima, itu bisa menemukan jalan keluar atas masalah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat Via Maria. Kita tahu dan terperang. Malaikat Gabriel datang kepada Maria memberi kabar gembira bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, sementara statusnya, posisinya belum menikah. Tidak banyak kata, tidak banyak, hanya satu kali tanya, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Malaikat menjelaskan dan tidak banyak tanya lagi. Bunda Maria bilang, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Via Maria. Setelah menjawab ini, hidup Maria bahagia secara menurut kacamata manusia, susah dan derita sepanjang hidupnya. Susah dan derita kenapa? Hamil muda, pergi naik turun gunung menemui Elizabeth. Memang ada sukacita di situ. Proses mau melahirkan aja susah, cari tempat nggak ada, dapatnya di kandang. Gatal jerami, bau kotoran, dan seterusnya. Wanita pilihan Tuhan mengandung anak Allah, kok hidupnya kayak gitu? Logika kita, kalau dia pilihan Tuhan, maka hidupnya harus senang dong. Disediakan hotel, penginapan, perjalanan lancar. Kan itu logika kita. Faktanya enggak. Selesai melahirkan, mungkin masih kesakitan, tiba-tiba harus melarikan diri ke Mesir, mengungsi. Nggak tahu berapa lama, mengungsi. Gara-gara mau anak-anak seusia Yesus mau dibunuh, susah lagi. Pulang, Yesus sekolah, kemudian
tampil di depan umum di usia 30 tahun, apa yang didengar Maria? Semuanya berita negatif. Yesus terancam oleh orang Farisi dan ahli Taurat dan seterusnya dan seterusnya. Seorang ibu mendengar di rumah anaknya di kota sedang banyak gosip, banyak bahaya, gelisah. Puncaknya nanti salib. Kita tahu, saya sering mengulang kalimat ini. Logika manusiawi adalah seorang anak menguburkan orang tuanya. Apa yang dirasakan ketika orang tua harus menguburkan anaknya? Penderitaan luar biasa itu. Penderitaan luar biasa. Dan ketika peristiwa itu sudah lewat, memori kenangan luka itu masih panjang, harus ditanggung. Gara-gara satu kalimat doa ini, ketaatan yang membawa pada penderitaan sebetulnya. Tetapi perhatikan, Bunda Maria pernah mengeluh, pernah protes, pernah marah karena merasa janji Bapa itu tidak terpenuhi. Enggak ya? Di ayat mana kita menemukan Bunda Maria mengeluh atau marah atau kecewa? Tidak ada. Juga bahkan kecewa. Perkawinan di Kana, tahu karena ibu-ibu kan pasti bantu di dapur tuh, tahu dapur habis. Sementara para pria, bapak-bapak di depan tuh sambil ngopi, main gaple dan seterusnya kan di depan rumah gitu ya. Terus datang kepada Yesus, kata, bisa aku gimana nih? Nah, ibu mau apa dari saya? Jadi kayak ditolak tuh. Apa yang dirasakan seorang ibu digitukan oleh anaknya? Kecewa ada di sini, tapi tidak perlu apapun yang Yesus bilang lakukan saja. Itu Bunda Maria. Sekarang kita sudah melihat secara garis besar fiat Maria. Sekarang kita lihat fiat Yesus. Mirip. Ketika di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Kalimat doanya berbeda, intinya sama. Like mother, like son. Bahkan disebut fiat Maria, ini fiat Yesus. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, terjadilah padaku menurut kehendakmu atau kehendakmu-lah yang terjadi. Bukan kehendak Maria, bukan kehendak Yesus, tapi kehendak Bapa yang terjadi. Yesus anak Allah. Yesus itu Allah sendiri berdoa supaya penderitaan salib diinyahkan, dijauhkan dari hidupnya. Bapak mengabulkan doa Yesus. Secara manusiawi kelihatannya enggak ya? Doa malam ini kan habis pesta Paskah, makan malam, ya makan malam sebutlah kita jam 7 makan malam karena pesta jam 8, jam 9 selesai, jalan kaki ke Taman Getsemani, doa ini. Nggak lama setelah doa, langsung musuh datang menangkap Yesus. Tidak hitungan hari, tapi hitungan jam, bahkan mungkin menit. Selesai berdoa, yang terjadi berlawanan dengan doa. Ketika Yesus meminta kepada Bapaknya supaya salib itu dijauhkan, persis di beberapa saat kemudian, mungkin kalau kita begitu amin tanda salib, musuh sudah menghunus pedang untuk menangkap dan menyalibkan. Lalu apa ini sebetulnya? Dan kita lihat prosesnya, proses pengadilan Yesus. Malah itu malam-malam Yesus dibawa, diadili. Ini salah secara hukum. Pengadilan itu pada jam kantor. Ini malam-malam pengadilan. Nggak sah itu keputusannya harus. Vonisnya itu nggak sah. Dan Yesus nggak istirahat sama sekali, dilempar sini, dilempar sana. Begitu udah diputuskan disalibkan, dimasukkan ke dalam sumur penjara.
lalu diangkat lagi, dilanjutkan pengadilannya, belum tidak makan, tidak tidur, dicambukin. Kalau ingat film Passion of the Christ, disesak, bahasa kitab suci, itu betul dicambukin, dipukulin, nggak makan, nggak tidur itu semalaman sejak perjamuan makan malam itu, the Last Supper itu. Setelah itu masih memikul kayu salib. Padahal doa Yesus ini, yang terjadi sebaliknya. Terus memikul salib, kurang lebih jam 9 jalan, jatuh bangun, dihina, dicaci, para murid juga kemana nggak tahu. Nggak ada murid kayaknya di jalan salib itu, atau jauh-jauh melihat dari jauh. Ada Bunda Maria dalam salib. Itu kan peristiwa keempat, Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Berarti Maria itu ada mengikuti. Berjumpa dengan Maria ibunya bukan berarti Bunda Maria baru tiba, bukan. Dia mengikuti sejak pengadilan. Tetapi karena barikade, karena pengawalan, susah menembus untuk mendekati Yesus. Pada satu momen yang dalam peristiwa keempat jalan salib itu berhasil menerobos pengawalan, berjumpa, berpelukan, bersentuhan dalam situasi penderitaan. Jatuh bangun, tiba. Apa yang terjadi? Dikasih makan? Tidak. Istirahat dulu? Enggak. Dikasih minum? Belum tentu. Langsung dibaringkan, tangan dan kaki jadi paku. Bayangkan tangan dan kaki terpaku, terus si kayu salib itu diberdirikan, itu kan menggelanggung di paku. Bagaimana ngerinya? Masih bertahan, masih mengampuni di situ, sampai akhirnya menghembuskan nafasnya. Yesus wafat. Doa Yesus ini, doa Yesus ini. Yesus marah kepada Bapaknya? Tidak. Kalau kita melihat Bunda Maria yang demikian, Bapak Ibu teman-teman, kalau melihat Yesus yang demikian, kenapa bisa setaat itu, bisa selega itu menjalani penderitaan? Satu kata kunci, ketaatan dan penyerahan diri. Walaupun saya maunya A, yang terjadi B, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapa. Ketika kita sudah pada titik terendah kehidupan manusiawi dan kita mempersembahkan segala kelemahan manusiawi itu, maka kita menjalani hidup dengan ringan. Seperti kutipan yang pertama, aku akan memberikan kelegaan. Tapi kalau kita mengalami kesulitan hidup, mengalami pergulatan batin, mengalami kekecewaan, dosa yang terulang dan seterusnya Bapak Ibu, kita akan beban terus, akan mengeluh terus juga dalam doa. Walaupun mengucapkan syukur, Tuhan aku bersyukur kepadamu dan seterusnya, diam-diam di sini ada beban, ada keluhan. Lalu kita bertanya, Tuhan dari saya remaja sampai sekarang sudah menikah puluhan tahun, masa hidup saya susah terus Tuhan? Beri aku masa bahagia aja, masa nggak ada bahagianya hidupnya Tuhan, gitu kan? Mungkin kita juga seperti itu doanya ya. Tetapi dari di sini saya mau mengajar, kita lihat Bunda Maria, kita lihat Yesus. Maka saya mengulangi semacam quotes atau apapun yang saya temukan dalam permenungan. Ketika kita berdoa, ketika kita bermeditasi, mungkin Tuhan tidak memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa kita. Mungkin, bisa jadi iya. Tetapi Tuhan memberikan mukjizat kepada kita agar kita mampu melewati itu tahap demi tahap. Tuhan tidak mengabulkan doa kita untuk
hilangkan penderitaan hidup kita, tapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan itu. Bisa jadi musisatnya adalah itu. Buktinya sampai sekarang kita masih ketemu di aula ini, apapun pergulatan hidupnya. Buktinya kita masih bisa ke gereja, walaupun di gerejanya juga bercucuran air mata dalam setiap doa dan misa misalnya, kita masih bisa bertahan. Apakah sebegitu hebat dan kuatnya kita? No, karena ada Tuhan yang memberi kelegaan itu. Dan bagaimana Tuhan bekerja melalui doa kita. Jadi kalau doa kita merasa doa tidak dikabulkan, jangan berhenti. Tolong. Jadi sedang novena gitu ya, dan novena udah 9 kali, udah hari ke-9 masuk hari ke-10. Kok permohonan saya nggak dikabulkan? Adalah saya tidak mau novena ini lagi, ganti novena yang lain, santo yang lain. Tidak dikabulkan juga, ganti terus sampai semua novena, jenis novena dilakukan. Sudah entah berapa, 9 kali berapa, habis itu nggak ada perubahan, berarti doa novena tidak berjalan. Doa seperti ilmu, seperti mantra gitu. Jangan. Karena ketika Yesus kan dalam Lukas berpesan, berdoalah dengan tak jemu-jemunya. Dan doa itu membuat Tuhan bekerja semacam membukakan pintu pada kasih-Nya. Dan kasih itu tidak selamanya membebaskan kita dari penderitaan. Tapi ketika kita mengasihi seseorang yang sedang menderita, kita akan menemaninya berjalan. Itulah Tuhan. Mungkin Tuhan untuk kehendak tertentu, untuk tujuan tertentu, membiarkan penderitaan kita ada, tapi Dia memberi kekuatan. Tapi dengan cara itu Tuhan menjadi berjalan bersama kita. Kita tidak sendirian. Inilah rahmat luar biasa yang kita dapatkan dalam hidup sebagai anak-anak Allah. Lagi, saya mau mengingatkan kembali saudara-saudari. Dari pihak kita mungkin kita banyak kecewa, banyak penderitaan, walaupun tidak menyalahkan Tuhan. 1-2 sekali-kali kita menyalahkan Tuhan juga, diam-diam, gitu ya. Diam-diam kita menyalahkan Tuhan. Tapi dari pihak Tuhan, begitu besar kasih Dia selalu berjalan bersama kita. Bahkan walaupun kita cuekin. Kita mencuekin Tuhan itu seperti apa? Ketika kita hanya fokus pada masalah, ketika kita berdoa kepada Tuhan meminta supaya masalah itu selesai, dan kita berbicara terus, amin tanda salib langsung pergi. Tidak memberi kesempatan pada Tuhan berbicara, padahal Tuhannya selalu bersama-sama dengan kita. Itu sama kalau di rumah ya. Wah, apapun diceritakan pada pasangan, cerita, curhat, pengalaman suka duka, apapun tentang anak, tentang apapun disampaikan, pasangannya hanya diam saja. Terus udahlah kamu nggak peduli pada saya. Hey, 2 telinga yang berjam-jam itu mendengarkan ocehan kita itu apa? Tuhan begitu. Dan ketika kita begitu, mungkin pasangan tidak banyak bicara, tapi selalu ada bersama kita. Itu Tuhan. Tuhannya seolah-olah diam saja, tapi selalu ada, selalu bersama, selalu menemani. Dan ketika saatnya Dia harus bertindak, entah karena kelalaian kita atau karena kita tidak mampu lagi, Tuhan akan bertindak. Dan pada titik itu kita sadar pasangan itu luar biasa. Pada titik itu kita sadar Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Itu kunci penyerahan. Tidak mudah, yes. Tapi bayangkan analogi. Uang di dompet tinggal 10.000, nggak ada lagi. Di GoPay dimanapun
pun ada uang saya, ada 10.000 di dompet. Anak saya butuh, pengen jajan, harganya pas 10.000. Yang masih ada negosiasi, jangan, mama nggak punya uang. Nanti kalau misalnya dipakai jajan, nanti kita nggak bisa makan, anaknya merengek terus. Mereka nggak. Yang 10.000 itu dikasihkan. Itu penyerahan diri. Ketika kita mencintai, maka apapun akan kita berikan, akan kita lakukan. Nah, ketika kita mencintai Tuhan, apapun yang terjadi dengan hidup kita, itulah persembahan kita. Saya tidak punya sukacita, saya tidak punya kegembiraan, yang saya punya penderitaan, persembahan itu. Persembahan saya adalah hati yang redam. Tidak selalu hati yang penuh sukacita, itu penyerahan diri. Apalagi Tuhan bagi kita, jangan ditanya. Karena mengapa sedemikiannya Tuhan menyertai kita? Karena kita darah daging Tuhan. Anaknya kok? Anak itu darah daging loh. Kok bisa? Di dalam tubuh kita yang berdosa, yang sering marah-marah kepada Tuhan, yang sering konflik, yang sering kecewa, mengalir tubuh darah Allah sendiri melalui apa? Ekaristi. Tubuh kita yang maha berdosa menerima tubuh yang maha suci, bersatu. Kita anak Allah. Kan misalnya bapak ibu ke anak dibilangnya apa? Ini anak saya, darah daging saya. Kita juga, Tuhan juga mengatakan itu. Ini anak-anak saya semuanya darah daging saya. Karena di dalam dirinya mengalir tubuh dan darah Sang Putra Sulung, yakni tubuh dan darah Yesus sendiri. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk selalu mengabaikan Tuhan dalam berbagai peristiwa hidup kita. Maka Bapak Ibu, doa sebetulnya juga menjadi saat kita mencapai kelegaan yang sejati. Kelegaan itu bukan berarti beban kita hilang. Yesus tidak mengambil salib kita. Yesus tidak memikul salib kita, tapi Ia memberi kekuatan supaya kita mampu memikulnya. Itu penyerahan diri. Penyerahan diri yang melegakan. Dalam Via Maria kita melihat Bunda Maria menjalani penderitaan total dengan mulia. Sekalipun menderita, tetap mengalami sukacita. Sukacitanya bukan kondisi manusiawi, tapi sukacitanya karena Bapa menyertai. Saya menderita, tapi Allah selalu bersama saya. Dan bahkan Yesus berani menanggung sengsara salib dengan lega dan sukacita, sekalipun seolah-olah Allah tidak mendengarkan doanya di Taman Getsemani. Dia tetap bersukacita. Yesus membangun salib sambil merebut, marah-marah, ngoceh-ngoceh, kecewa, melawan, berontak, ya, malah menghibur para wanita. Itu tanda penyerahan itu. Maka menjalani beban dalam penyerahan diri kepada Tuhan, beban akan tetap ada. Tetapi beban yang tetap ada itu harus kita sikapi dengan penyerahan total. Karena dengan penyerahan total kita tidak mengandalkan diri sendiri. Ketika tidak mengandalkan diri sendiri, kita menjadi mengandalkan Allah. Dan pada saat kita mengandalkan Allah, disitulah kasih menaungi kita. Ketika kasih menaungi kita, maka hidup kita menjadi ringan. Ringan bukan berarti tanpa masalah, tapi menjalaninya itu perlu percaya diri dan sukacita karena Allah menyertai. Selain terakhir, kita dalam hal ini penyerahan diri harus menjadi kekuatan dan motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan gini, penderitaan itu seperti kita duri yang kita genggam. Kita memohon kepada Tuhan supaya mengambil duri itu.
karena menyakitkan. Kita berdoa, tolong Tuhan ambil duri ini dari hidup saya, tapi kita tidak mau membuka tangan, tetap aja bawa kepala. Ya durinya susah diambil. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, membuka tangan, Tuhan akan mengambil. Kalaupun Tuhan tidak mengambil, tidak akan begitu menyakitkan karena kita membuka tangan. Kalau di kepala semakin tertekan, menusuk, melukai. Ini yang perlu kita lihat. Maka juga kita perlu menerima kenyataan. Jangan pernah menyangkal pengalaman. Hari ini gimana? Hari ini penuh sukacita, sukacita, happy, menderita enggak. Dalam hati jujur. Kalaupun nggak bisa jujur kepada orang lain, jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan, saya tidak baik-baik saja. Mengakui, harus mengakui. Kalau kita kepada orang lain, aduh misalnya keinjek, aduh maaf ya sakit ya, oh nggak apa-apa, nggak sakit kok, aman. Kalau dalam hati, gitu. Karena kita balik gitu ya, itu kan menyangkal, membohongi diri. Jangan di hadapan Tuhan nggak usah memalsukan diri, nggak usah tampil palsu. Tuhan, saya sakit banget, saya kecewa, saya pengen marah, saya benci Tuhan, saya kecewa. Saya tahu ini salah, bantu saya untuk meredam emosi-emosi saya. Jujur dulu, supaya ketika kita jujur, Tuhan memberi keringanan. Dan jujur ketika kita sedang kering, dan Yesus pada akhirnya akan mengambil salib kita. Tidak mengambil salib kita, tetapi sekali lagi memberi kekuatan dalam hidup kita. Saudara-saudari, itulah kunci penyerahan diri. Kalau kita sudah melihat bagaimana gambaran umum Bunda Maria, gambaran umum Yesus yang hidupnya banyak kesulitan dan tantangan, kerintangan, bahkan penderitaan, kita belum seberapa. Tetapi kita masih ketemu sore malam ini, walaupun banyak hambatan dan kerintangan, ternyata kita bisa melewati itu semua. Karena kita punya daya melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Maka pada akhirnya ketika kita sudah menyerahkan diri, saudara-saudari, mari kita pikul salib kita masing-masing setiap hari, karena itu akan diberi kemudahan. Jangan pernah menitipkan salibmu kepada orang lain. Pikul sendiri. Orang lain siapapun, orang tua, pasangan, anak juga udah punya salib masing-masing. Jangan ditambahin, tolong pikul, bawain salib saya dong. Mereka semakin menderita, kita enak-enakan. Jangan, pikul masing-masing. Pasti nyampainya bareng-bareng ke tujuan. Jangan sampai kita nyampe tujuan karena nggak bawa salib, orang-orang yang paling kita sayangi tertinggal. Yang menderita siapa? Kita sendiri akhirnya. Maka penyerahan diri itu adalah kerelaan memikul salib masing-masing. Amin. Saudara-saudari, sudah diberi kode, waktunya habis. Terima kasih. Kawan, silakan. Terima kasih Romo. Langsung saja Romo. Kalau masih ya. Oke, saya buka sesi tanya jawabnya. 3 pertanyaan yang mungkin masih ada penasaran ya. 1, siapa lagi? 2, 3, oke. Sis dulu ya. Jalan. Nah, biar di sini aja dulu Romo. Selamat sore Romo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Romo tadi kan tema pidato penyerahan diri kepada Tuhan ya, maupun beban maupun sukacita, dan lihat oleh versinya Bunda Maria. Yang saya tanyain itu penyerahan diri kalau ada luka batin. Nah, coba deh hanya
nih yang buat kita kesel gitu kan sama saudara. Cuman kita udah nyerahin semua ke Tuhan, doain dia, tapi yang terjadi gak sesuai dengan apa kehendak kita. Tapi Tuhan itu lebih, bukan saya menilai Tuhan itu jahat ya Romo ya, tapi lebih dari apa yang saya inginkan. Ternyata rencana Tuhan itu beda gitu. Cuman saya merasa kasihan melihat dia seperti itu. Gimana itu Romo? Dan yang kedua, itu buah kelegaan itu sebenarnya apa? Dari penyerahan diri pada Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari, kita semua punya luka batin. Kita harus mengakui itu. Bapak Ibu, teman-teman, saya pun punya. Kita punya sejarah hidup masing-masing. Punya. Jadi tahap pertama luka mengakui, jangan pernah menyangkal. Mohon maaf misalnya. Kalau saya kecewa pada orang tua, akui bahwa memang kecewa pada orang tua, tanpa harus membenci orang tua, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus marah-marah. Tapi dalam hati akui memang saya memang sakit hati. Itu dulu tahap pertama. Karena ada orang-orang yang tidak berani mengakui. Jadi yang kita lakukan adalah mengakui dulu. Saya punya luka batin. Ketika mengakui, kita lebih terbuka untuk menolong diri sendiri, terbuka pada orang lain yang mau menolong kita. Saya punya luka batin waktu kecil. Misalnya saya cerita lagi, kalau yang sudah pernah dengar, usia kelas 4 SD sampai kira-kira kelas, kalau sekarang kelas 11 gitu ya, kelas 1 SMA, saya itu di rumah hanya dengan kakak dan adik. Saya anak tengah dari 3. Karena orang tua kerja, punya warung nasi, warteg lah. Bukan warteg, warsun, warung Sunda. Kan orang Sunda, ini bukan orang Tegal ya. Di Jakarta. Terus kayak kerjasama dengan kakak ibu. Jadi sebulan di Jakarta jualan, lalu kakak ibu di rumah, nanti orang tua saya pulang, kakak ibu yang di sana. Bayangkan anak-anak remaja, adik saya malah masih SD, hidup bertiga di rumah, ngurus rumah sendiri, sekolah pagi-pagi bangun, masak untuk sarapan, kalau bangunnya kesiangan nggak sempat sarapan, berangkat ke sekolah sampai siang tanpa uang jajan, nanti pulang baru masak jam 2 lebih baru bisa makan. Apa yang ada muncul dalam perasaan saya sebagai didik kecil? Orang tua sayang gak sih sebetulnya? Kok anaknya ditinggalin? Itu perasaan, logika. Kita bisa mengatakan orang tua bekerja juga untuk siapa? Itu logika. Hati beda. Kita harus jujur itu. Konflik dihadapi bertiga. Karena di Kuningan orang tua itu di kampung, keluarga saudara-saudara di kampung, jadi nggak punya saudara lagi di Kuningan. Banyak perjuangan, konflik. Saya bertengkar dengan kakak, adik saya hanya bisa nangis. Anak kecil bisa apa? Saya bertengkar dengan adik, saya yang dimarahin. Kakak bertengkar dengan adik, saya nggak berani marah ke kakak. Ya. Wah, dilematis. Itu susahnya jadi anak tengah itu. Banyak perjuangan. Tapi apa yang Tuhan katakan dari luka batin itu? Gara-gara itu saya jadi pastor. Kalau tanpa pengalaman itu saya lembek mungkin. Lembek. Ada masalah sedikit di biara waktu masih frater mungkin udah keluar duluan. Tapi Tuhan itu baru menunjukkan dia. Tapi poinnya akui dulu. Akui dulu. Teknisnya itu mungkin butuh waktu bagaimana cara mengolahnya, tapi jawaban saya untuk forum ini itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Om. Yang satunya, oh ya, ada 2. Ini buah dari penyerahan diri, sukacita, ringan. Walaupun menderita, tapi tetap hatinya ringan. Seperti contoh frater tadi, yang saya beri contohkan 2 frater yang berjalan, physically itu nggak mungkin nyampe Pangandaran, mohon maaf. Gak mungkin nyampe dengan kondisi seperti itu. Tapi karena hatinya menyerahkan diri dan yakin bisa Tuhan menyertainya, nyampe. Kadang-kadang ya artinya kalau ini frater ini anak-anak saya sebagai orang tua harus tega sejauh mana batas kemampuannya. Dan ketika memang nyampe,
sukacita besar itu bukan hanya milik mereka berdua atau si frater yang sakit, menjadi milik bersama. Yang penting tekun itu. Dan kalau hati gembira sesulit apapun, menjadi lebih ringan menjalaninya. Itu kira-kira buahnya. Apalagi kita sadar Tuhan bersama saya. Itu yang akhirnya adalah pintu yang membuka kasih itu di situ. Baik, yang kedua. Saudara Romo, saya mau nanya, penyerahan diri sebagai pintu memasuki kasih Allah saat pada meditasi, kontemplasi, bagaimana cara menyerahkan diri pada saat kontemplasi itu? Baik, nanti kita akan mencoba di dalam meditasi kita nanti. Satu adalah kita harus berani hening. Langkah utama dan paling pokok dari meditasi adalah keheningan. Sementara bagi banyak orang hening itu menakutkan. Karena dengan hening, maka bayangkan di rumah nggak ada siapa-siapa, tenang, nggak ada suara, nggak berisik, nggak betah tuh. Karena nggak betah, apa yang dilakukan? Layar handphone nyala terus itu. Jadi walaupun sendirian nggak bising, tetapi otak pikiran kerja. Karena kalau nggak ngapa-ngapain itu takut, gelisah, kayak salah tingkah gitu. Kayak gabut tapi gimana kalau bahasa anak muda itu menggelisahkan begitu. Maka kunci bernyerah diri adalah hening. Karena ketika hening, yang muncul dalam diri kita bisa apapun. Ingatan negatif, luka batin, selain sukacita dan macam-macam, rasa kecewa, pengalaman dikhianati, apapun bisa muncul tanpa bisa kita kontrol. Tetapi ketika kita tidak melawan itu, artinya kan kalau di luar meditasi kita melawan, menyibukkan diri, main handphone kami, ngerjain itu, ngerjain ini. Kalau ini dipaksa menerima semua ingatan memori itu, sampai akhirnya kita menyadari dan menerima itu. Ketika sudah menyadari memang saya luka batin sih, memang saya sakit hati, lalu itu diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan, dan dalam seluruh meditasi Tuhanlah yang akan menyembuhkan dari semua luka itu. Mungkin karena lukanya banyak ya tidak sekaligus. Ya sama juga kita sakit datang ke dokter, keluar dari ruangan dokter menjadi sembuh kan tidak. Butuh proses. Begitu juga dalam hidup rohani. Jadi singkatnya poinnya adalah berani hening. Nanti kita akan mencoba setelah ini. Iya, satu lagi ya. Lalu mungkin saya yang ketiga akan sedikit mungkin manfaat atau mungkin jadi untuk menguatkan. Saya tahu nih kalau orang-orang yang CKI pasti yang sering meditasi mental dan imannya kuat. Pasti mental dan imannya kuat, Romo. Yang jadi pertanyaan saya ini, Romo, bagaimana kita bisa memberikan suatu kekuatan kepada seseorang yang boleh katakan saya sudah mendengarkan sebuah cerita Romo tadi, mungkin dengan kepahitan sendirian ini Tuhan punya rencana seperti Tuhan Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, suatu penderitaan yang memang harus diterima oleh Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, ini dia dari cerita tadi itu, Romo. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang dengan kita sudah menuntun terus, tetapi orang itu tidak mempunyai satu iman yang kuat sampai kita sudah menyerah, akhirnya orang itu bunuh diri. Bagaimana supaya orang itu tidak menjadi bunuh diri untuk menangani itu dia, Romo? Mungkin sesimpel itu aja pertanyaan saya itu, supaya istilahnya kita sebagai orang-orang MCKI bisa memberikan support, mendorong mereka mengangkat jiwa-jiwa yang sudah haus, yang sudah mati, kita bangkitkan kembali sehingga mereka bisa mengenal Tuhan, agar mereka tidak bunuh diri dengan perjuangan kita. Adakah iman yang menguatkan kita? Kalau MCKI mungkin saya yakin mereka berusaha terus, tapi sebagai manusia kita punya kelemahan juga. Mohon mungkin ada support yang membuatkan kita menjadi suatu kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau saya, pengalaman saya ketika
menemani itu kembali kuncinya ada pada kekuatan keheningan. Karena ketika hening kita bergulat dengan diri sendiri, ingatan-ingatan masa lalu, pengalaman-pengalaman kecewa, bahkan yang sedang dihadapi bukan hanya masa lalu, itu kemudian diolah, Tuhan menunjukkan nilainya, maknanya. Itu menjadi pengalaman harta milik pribadi. Nah, harta ini menjadi modal untuk menemani orang-orang yang mengalami pergulatan. Maka karena biasa hening, biasa mengolah diri, kita menjadi bisa berjalan bersama dengan orang-orang yang menderita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa memberi nasihat, kita bisa memberi masukan, tapi bukan mengajari. Karena kita punya pengalaman yang diolah, maka yang kita lakukan adalah sharing pengalaman. Ketika sharing pengalaman itu kan memberi pengalaman. Syaratnya apa? Punya dulu pengalamannya. Kalau tidak punya pengalaman, apa yang mau diberikan? Yang bisa adalah nasihat-nasihat kering. Tetapi kalau itu mengalir dari hati kita, orang yang kita temani akan mengalami setidak-tidaknya. Atau bisa jadi seperti apa yang dialami Yesus. Kita tidak bisa melakukan apapun dalam verbal, dalam ucapan, tapi kita menemani terus, berjalan bersama terus. Itu kan Yesus itu begitu, berjalan terus di tengah kita, bersama kita. Amit-amit yang tadi itu tidak diharapkan, ketika tidak terjadi, tidak perlu menyalahkan diri. Aduh, saya gagal, saya sudah membuat seperti itu. No, saya selalu, ya karena konteks pastoral saya di biara, ketika mengajari frater, ketika ada temanmu atau umat datang kepadamu dan curhat kepadamu, entah kamu hanya menjadi pendengar atau bisa menemani, memberikan solusi, syukur-syukur. Kalaupun tidak menjadi pendengar, saya mengatakan setelah mereka keluar dari pintu biara, kamu lanjutkan belajarmu, lanjutkan pekerjaanmu, tidurlah dengan nyenyak. Jangan dipikirin terus masalah umat yang tadi curhat itu, yang konseling itu bukan masalahmu. Tugasmu mendampingi. Nah, ini perlu disadari. Bukan lepas tanggung jawab, no. Tapi bahwa dia sedang memikul salib, jangan lupa kita juga punya salib. Jangan menjadi heroik menerima semua salib dari banyak orang, kita pikul sendiri, kita ambruk, kitanya nggak selamat, yang salibnya kita bawain juga nggak selamat, karena nggak nyampe bareng-bareng. Jadi menemani kata kunci. Untuk bisa menemani, kalau kita sudah punya kesaksian dari pengalaman itu dalam konteks rohani. Kira-kira itu. Oke, terima kasih ya Romo. Sesi selanjutnya setelah kita mendengarkan pelajaran, temanya yang penting kita menyerahkan diri, membiarkan Tuhan yang bekerja. Baik, saat ini kita akan melakukan meditasi ya. Untuk itu tolong handphone yang berbunyi-bunyi tolong di silent ya, karena kita akan mencoba masuk di dalam keheningan. Jadi biarkan segala hal yang jangan biarkan segala hal yang mengganggu Bapak Ibu semua. Untuk hening tolong disingkirkan dulu. Baik Bapak Ibu semua, saya serahkan kepada tim ujian.